Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Prasetyo. Pada video kali ini saya akan membahas Ether Channel. Di materi pertama ada pengertian Ether Channel. Ether Channel adalah teknologi penggabungan beberapa link fisik menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundancy, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Lalu ada fungsi Ether Channel. Jadi fungsi utama Ether Channel adalah menggabungkan beberapa kabel atau koneksi fisik menjadi satu koneksi logis. Nah, itu berfungsi untuk yang pertama meningkatkan bandwidth. Nah, itu menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Kedua ada redundancy. Nah, jika salah satu link fisik rusak, traffic otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Yang ketiga ada load balancing. Nah, traffic jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis. Nah, itu berdasarkan MAC atau IP atau protokol. Lalu yang keempat, menyederhanakan manajemen. Semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis. Jadi konfigurasi seperti VLAN, terang atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja. Misalnya port channel 1. Materi selanjutnya ada protokol Ether Channel. Ether Channel memiliki dua protokol utama. Nah, yang pertama ada LACP atau singkatan dari Link Aggregation Control Protocol. Nah, LACP memiliki dua mode, yaitu mode aktif dan mode pasif. Nah, mode aktif berarti port secara aktif mengirim dan menerima paket LACP yang disebut LACP-DU untuk membentuk Ether Channel. Nah, LACP-DU itu adalah frame atau paket data khusus yang dikirim antar perangkat untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Ether Channel secara otomatis. Lalu ada pasif. Nah, pasif itu hanya menunggu paket LACP-DU dari perangkat lain dan tidak memulai proses negosiasi. Nah, karena itu terdapat beberapa kombinasi yang tidak bisa atau tidak bisa membentuk Ether Channel. Nah, yang pertama ada aktif dan aktif. Itu berhasil karena kedua sisi sama-sama mengirim LACP-DU. Nah, yang kedua ada aktif dan pasif. Itu berhasil juga karena sisi aktif memulai negosiasi dan sisi pasif itu merespon. Lalu yang ketiga ada pasif dan pasif. Itu tidak berhasil karena kedua sisi hanya menunggu dan tidak memulai negosiasi. Nah, protokol yang kedua itu ada PAGP atau singkatan dari Port Aggregation Protocol. Nah, PAGP juga memiliki dua mode utama, yaitu mode desirable dan mode auto. Nah, mode desirable adalah mode aktif yang secara otomatis mengirim dan menerima paket PAGP untuk membentuk Ether Channel. Nah, sedangkan auto itu mode pasif yang hanya menunggu permintaan dari perangkat lain dan tidak memulai negosiasi sendiri atau hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Nah, karena itu juga terdapat kombinasi yang dapat membentuk Ether Channel. Kombinasi yang pertama itu ada desirable dengan desirable. Nah, itu berhasil karena kedua sisi aktif melakukan negosiasi. Lalu kombinasi yang kedua ada desirable dengan auto. Nah, itu juga berhasil karena sisi desirable memulai negosiasi dan sisi auto respon. Lalu yang ketiga ada auto dengan auto. Nah, itu tidak akan berhasil atau tidak akan membentuk Ether Channel karena kedua sisi
menunggu dan tidak ada yang mulai negosiasi. Materi selanjutnya ada konfigurasi LACP. Di sini kita bisa tambahkan dua switch dan dua pusing. Lalu kita bisa hubungkan menggunakan kabel automatikal. Di sini kita hubungkan switch 1 dan switch 2-nya terlebih dahulu. 3 kabel seperti ini. Lalu ke PC. Cepatkan, lalu kita coba lihat. So CDP nih. Nah, bisa kalian lihat local interface-nya itu masih 1, 2, 3. Nah, kita akan buat menjadi satu grup. Di sini, maaf kita. Nah, kita masuk ke interface 1, 2, 3. Jadi kita akan menggunakan range FA01 sampai 3. Aktifkan mode terang terlebih dahulu, lalu ketikkan channel straight group, misalnya grup 1 mode, kita bisa tanda tanya. Nah, LACP itu bisa menggunakan mode aktif dan mode pasif. Di sini kita akan gunakan mode aktif. Nah, jika sudah, kita konfigurasi switch ini, switch 2 sama seperti tadi. Interface range FA01 sampai 3. Lalu berkonfigurasi mode terang. Background 1. Untuk modelnya di sini kita akan menggunakan mode pasif. Jadi kita menggunakan kombinasi aktif dan pasif. Nah, di sini sudah. Lalu kita bisa cepatkan. Lalu kita bisa lihat ke switch 1. Dan justru CDP. Nah, bisa kalian lihat lokal interface-nya itu sudah menjadi satu grup. Materi selanjutnya itu konfigurasi PAGP. Nah, di sini saya sudah menambahkan switch 3 untuk mengkonfigurasi PAGP-nya. Kita bisa masuk ke switch 2, enable konfigurasi. Lalu masuk ke interface. Kalau kita pakai range Al05 sampai 7. Kita aktifkan mode terangnya, lalu ketikkan channel grup 2 karena grup 1 itu sudah dipakai untuk konfigurasi LACP. Datanya. Nah, untuk PAGP itu bisa menggunakan mode desirable atau mode auto. Kita akan gunakan mode desirable. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut konfigurasi switch 3.
Ini masuk ke interface F01 sampai 3, lakukan mode utama, lalu ketikkan seperti tadi. Untuk sys 3 kita akan gunakan mode auto, jadi kita menggunakan kombinasi desirable dengan auto. Jika sudah, kita kembali, lalu kita bisa cepatkan, lalu kita bisa masuk ke sys 2 untuk cek ether channelnya. So ether channel summary. Nah, di sini untuk port channelnya itu sudah ada port channel 1 dan port channel 2 ya. Dan untuk statusnya itu sudah SO, yang artinya layer 2 in use. Itu menandakan ether channelnya sudah aktif. Di sini kita bisa coba menambahkan IP. Ya, untuk IP-nya bebas. Jika sudah, kita coba ping dari PC 0 ke PC 1, sudah bisa. Lalu PC 0 ke PC 2 bisa juga, ke PC 1 ke PC 2 itu juga bisa ya, sudah sukses. Yang artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi Ether channel. Di materi terakhir itu ada Ether channel layer 3. Nah, di sini saya sudah membuat topologi baru seperti ini. Kita akan konfigurasi dari switch MLS 5 dulu. Dan 0 saja. Konfigurasi terminal. Interface F kita pakai dari FA1 sampai 3. Kita berikan mode terangnya terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasi ether channelnya. Satu mode. Nah, di sini akan ada tambahan mode on. Nah, mode on itu hanya bisa digunakan di ether channel layer 3. Jadi misalnya switch MLS 5 menggunakan mode on, switch MLS 6-nya juga itu harus menggunakan mode on. Kita akan gunakan mode on. Jika sudah, kita konfigurasi switch 6. Konfigurasi 6. Interface R01 sampai ke switch 6 encapsulation virtual queue. Lalu kita konfigurasi ether channelnya. Maaf, ada kesalahan. Terus satu mode on. Jika sudah, kita cepatkan, lalu kita bisa cek. Kita keluar, lalu ketikkan show
Enter channel summary. Nah, di sini sudah ada ya for channelnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.